بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Pertama dan utama sekali, tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering terlalai dari dua nikmat tersebut, tidak lain yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, kita pergunakan kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk datang memenuhi panggilannya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun salat yang paling utama, salah satu perbuatan atau gerakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ada seorang hamba, wa innar rajula la yusalli 60 sanah lam tuqbal lahu salah. Ada seorang hamba, dia salat, dia rukuk dan sujud selama 60 tahun, tidak satu pun salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah terangkan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Kadangkala dia sempurnakan rukuknya, namun sujudnya tidak sempurna. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Kadangkala sujudnya dia sempurnakan, tapi rukuknya tidak sempurna, ya, sehingga salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana rukuk dan sujud kita dalam salat. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah katakan, hamba tadi tidak diterima salatnya karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan banyak sekali mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala, warka'u wasjudu. Rukuklah kalian, sujudlah kalian. Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah katakan wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sujud dan ruku. Tapi apakah maksudnya sujud saja? Apakah maksudnya ruku saja? Ternyata tidak. Karena bahasa Al-Quran itu seringkali menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan. Yang disebutkan ruku dan sujud, tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Quran tadi adalah keseluruhannya, yaitu salat itu sendiri. Namun mengapa Al-Quran menyebutkan ruku atau menyebutkan sujud saja? Nah, ini menunjukkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rukuk dan sujud ini memiliki kedudukan yang penting, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau taati Abu Jahal. Ya. Ini ayat terakhir dari surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq itu disebutkan bahwa ada orang yang melarang Nabi salat. Ada orang yang melarang Nabi rukuk dan sujud di sekitar Ka'bah, di depan Ka'bah. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, seandainya saya melihat Muhammad beribadah di Masjidil Haram ini, di Ka'bah ini, saya akan injak lehernya. Ini luar biasanya. Lalu di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada Rasulullah, kalla la tuti'hu, jangan engkau taati Abu Jahal itu. Jangan engkau taati orang yang bodoh tadi. Wasjud, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduklah kepada Allah, merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtarib, dan mendekatlah. Setiap kali engkau sujud, semakin dekat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama engkau sujud, maka semakin lama pula kedekatan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam rangka menafsirkan ayat tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi suasana di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan hanya dekat, suasana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud, maka sujud ini jangan sampai kita sebentar saja, terlebih dalam salat-salat sunnah. Ya, kalau bisa kita lamakan, dan jangan hanya di rakaat terakhir saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat dikatakan sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, duduk antara dua sujudnya, semuanya lamanya itu sama. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya sujud ini hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan tidak hanya itu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini pernah
bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Ya. Lalu kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, inni as'alu murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu, tolong doakan aku agar nanti di surga bersamamu, agar nanti di surganya Allah aku dekat bersamamu wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Wahai Rabi'ah, kalau kamu mau dekat denganku di surga nanti, maka banyak-banyaklah bersujud, banyak-banyaklah salat, lama-lamalah dalam bersujud. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.